Saya ini kerja di cuci mobil itu sebelum Embos ada. Artinya ada nama lain yang dulu saya kerja. Kalau kamu niatnya nggak mau kerja, ngapain kamu nggak pulang kampung? Tapi sorenya, teman-teman, dua orang ini pamit sama saya. Mas, saya mau pulang aja deh, pulang kampung. Tapi lagi-lagi, supervisor ini juga kadang tidak bisa menjaga atau mendisiplin dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan videonya Chris Embos Jakarta. Kali ini tetap di Mampang. Jadi di Mampang, ketemu di Mampang. Beberapa hari yang lalu saya bikin video, saya bikin konten juga di sini. Jadi mungkin ini tempat yang paling nyaman untuk saya syuting konten video YouTube sementara. Kali ini ada hal yang menarik yang saya mau bahas tentang fakta car wash, realita yang ada di dalam cuci mobil, yaitu tentang karyawan. Tetap balik lagi tentang karyawan. Nggak ada yang lebih penting sih daripada ini untuk menjalankan usaha cuci mobil. Jadi yang terpenting itu ialah tentang karyawan. Kita bisa bicara apapun tentang car wash ini, pakai alat modern seperti apapun di Indonesia, punya lokasi strategis apapun, di jalan raya sebesar apapun. Tapi jika masalah karyawan ini tidak kita atasi dengan baik, bisa berjalan, cuman nggak maksimal begitu. Jadi saya akan terus membahas tentang karyawan di cuci mobil supaya kita makin paham persoalan-persoalan yang ada di cuci mobil. Ini ada pertanyaan, nanti saya sertakan di sini di video ini. Assalamualaikum Pak Chris, sebelumnya maaf Pak, solusinya ngadepin anak cuci kalau dibangunin bukannya bangun terus mandi malah ngajak berantem itu gimana ya Pak? Jadi ini nanti ini akan dibahas, ini khusus satu konten ini, solusinya itu apa dan bagaimana. Kita akan kasih solusi lah, sebisa mungkin ngasih solusi di konten ini. Tapi sebelumnya bisa di subscribe dulu channelnya, like, comment, share. Terima kasih buat teman-teman semua Emboser yang sudah ngikutin terus channel YouTube-nya Chris Embos ini, meramaikan. Mungkin bagi yang belum mengikuti atau sekedar lihat-lihat, boleh di subscribe dulu ya. Kita akan terus gali pemahaman tentang menjalankan usaha cuci mobil. Kita akan terus menggali bagaimana menjalankan usaha cuci mobil yang baik. Jadi saya bukan satu-satunya memberikan informasi saja, tapi kalau Anda mau berbagi, sharing melalui kolom komentar, melalui WhatsApp atau DM di Instagram, media sosialnya Embos, itu juga akan menjadi masukan buat saya, khususnya untuk kita supaya terus bisa makin menyempurnakan tentang perkarwosan ini seperti apa kira-kira.
Oke, bahwa ngadepin anak cuci kalau dibangunin bukannya bangun terus mandi malah ngajak berantem, ini persoalan klasik yang dari dulu sudah ada. Terus bisa hilang nggak sih masalah seperti ini? Saya berani jawab sampai saat ini ya, nggak bisa hilang. Akan selalu ada persoalan-persoalan seperti ini. Ya mungkin nggak ngajak berantem, karena kalau nggak berani ngajak berantem ngedumel gitu. Istilah-istilahnya seperti itu. Terus apalagi ndablek, kalau orang Jawa bilang itu bandel. Yang nggak ngelawan, nggak ngajak berantem, nggak ngedumel, cuman nggak bangun-bangun. Nah, ada memang atasan yang sampai menyeret, itu kira-kira diseret beberapa 50 cm gitu, supaya biar bergerak aja dari tempat tidurnya, seret gitu. Ada yang sampai seperti itu, supaya apa? Dia bergerak untuk mandi, bergerak untuk bekerja, bertanggung jawab dengan kerjaannya. Ada yang seperti itu. Tapi kalau suruh hilang, kayaknya enggak deh. Terus mungkin ada pertanyaan seperti ini, apakah ini hanya ada di Embos? Kira-kira seperti itu. Teman-teman, saya mau bagikan di sini adalah, saya ini kerja di cuci mobil itu sebelum Embos ada, sebelum nama Embos itu ada. Artinya ada nama lain yang dulu saya kerja, dan di sana sudah kita temui seperti ini. Ini saya sendiri saya ceritakan pengalaman saya waktu lemburan lebaran tahun 2013 kalau nggak salah. Lemburan lebaran tahun 2013, saat itu saya ada di Jakarta Pusat. Saya kebetulan mengkoordinir, mengatur jalannya outlet di masa libur lebaran. Nah, di situ orangnya tuh nggak banyak, teman-teman. Ya, ada sekitar 11 atau 12 orang. Di sana ada sekitar 4 hidrolik. Jadi memang diperlukan tenaga yang luar biasa harusnya. Yang bagian pengguyuran nanti pindah ke pengeringan, sudah dibagi masing-masing jadwalnya. Nah, ada 1 orang atau 2 orang kalau tidak salah ingat saya, nggak bisa dibangunin. Nah, kebetulan saya tidak tinggal di outlet itu, saya tidak tinggal di mes, tapi saya tinggal di tempat tinggal saya. Kemudian saya datang ya kurang lebih jamnya sudah buka lah gitu. Mereka sudah pada siap, sudah ambil sarapan semuanya, sudah pada semua. Ada 2 orang yang tidak bisa dibangun. Tidak bisa dibangunin benar-benar. Nah, kebetulan di situ ada ketua regu lah, bahasanya seperti itu ya. Ada kepala regu yang berusaha untuk membangunkan 2 orang. 2 orang ini dibangunkan tapi tidak mau bangun. Saya datang. Dulu saya memang tidak banyak pakai hikmat, jadi emosi itu meledak-ledak. Kemudian saya datang, saya bangunkan, tetap tidak bangun. Cuman ya, bilangnya iya. Saya tunggu setengah jam lah ya, kasih waktu. Saya ke depan, saya transaksi, karena saya sebagai kasir di situ saat itu, transaksi. Tetapi di situ tidak apa. Setelah saya tunggu 30 menit tetap tidak keluar gitu, teman-teman. Tetap molor di belakang. Saya datang ke belakang. Disitulah puncak meledaknya kemarahan saya. Tapi saya nggak main tangan, saya nggak tendang, nggak main tangan, nggak seperti itu saya. Tapi dengan kata-kata saya sampaikan, kalau kamu hari ini nggak kerja, sekarang juga kamu pergi dari sini. Itu kata-kata itu yang membangunkan mereka. Nah, dengan otoritas yang diberikan kepada saya nggak ujuk-ujuk, teman-teman. Jadi saya diberikan otoritas untuk mengkoordinir itu, gitu loh. Jadi ada, ya powernya adalah buat memberikan instruksi kepada mereka. Bangun sekarang. Kalau enggak, sekarang juga kamu pergi dari sini. 2 orang ya, pergi. Kita enggak butuh orang yang seperti ini. Ini musim lebaran. Jadi dibutuhkan orang yang benar-benar mau kerja. Kalau kamu niatnya nggak mau kerja, ngapain kamu nggak pulang kampung?
pergi dari sini. Saat itu juga dia langsung mandi, dia langsung kerja. Tapi sorenya teman-teman, 2 orang ini pamit sama saya, Mas, saya mau pulang aja deh, pulang kampung. Nah itu tandanya itu sudah mengena di hatinya. Diusir itu sudah mengena di hatinya. Ya silahkan, kalau mau pulang kampung silahkan. Saya nggak mau nanti hal ini itu jadi menular, menular ke yang lain, gitu teman-teman. Kira-kira takutnya kalau ini dibiarkan nanti besoknya yang lain. Setelah kita telusuri, ternyata dia ini malamnya begadang sampai pagi. Jadi jam 5 begitu baru tidur, ya jam 7 dibangunin belum sehat lah ya, baru tidur 2 jam begitu. Begadang, ya udah. Nah, itu penyakitnya seperti ini. Orang ngantuk kalau dibangunin, kita sendiri mungkin ya, saya sendiri kalau pas lagi ngantuk-ngantuknya dibangunin itu, lihat-lihat dulu nih, yang bangunin siapa. Kalau yang bangunin orang-orang selevel kita bisa marah. Kecuali yang bangunin itu bos, pimpinan, atasan, nah itu mungkin kita dengan pusing kepala karena baru tidur seperti itu, kita bangun lah. Yang sering kali terjadi di lapangan itu seperti itu. Supervisor yang dipercayakan oleh manajer untuk di sebuah outlet itu powernya kurang. Padahal sudah ada legacy dari manajer ini, kamu nanti diperintahkan ini. Orang ini itu adalah representasi saya. Kalau saya tidak ada di sini, anggap aja dia itu saya. Jadi kamu harus turut instruksinya dia. Tapi lagi-lagi, supervisor ini juga kadang tidak bisa menjaga atau mendisiplin dirinya sendiri. Dia tidak bisa dijadiin contoh. Kadang dia sendiri suka telat, kadang dia sendiri suka kabur sana, kabur sini, tidak bertanggung jawab. Nah, itu yang sering membuat rancu pengaturan di lapangan. Makanya diperhatikan oleh kru. Setelah supervisor ini tidak, istilahnya ya, dalam tanda kutip tidak bertanggung jawab dengan kerjaannya, kapan kamu ngomongin aku tidak mau nurut sama kamu. Begitulah istilah kasarnya seperti itu. Dan di situ terjadilah biasanya berantem. Jangan salah loh. Ada beberapa kali dijumpai berantem di cucian mobil itu ada. Di hidrolik, di pengeringan, mereka tonjok-tonjokan gitu. Ada itu, ada. saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Karena apa? Ya begini, dipercayakan tapi tidak bertanggung jawab. Atau memang sudah bertanggung jawab, tapi yang disuruh ini memang bandel banget anaknya. Begitu. Jadi solusinya apa? Solusinya saya sudah sampaikan melalui briefing bahkan bersama-sama dengan mereka. Kalau tidak salah juga saya kontenkan. Saya kasih solusi yang praktis. Kamu tidak perlu istilahnya, tidak perlu ribut, tidak perlu berpikir kencang juga. Kalau memang dia nggak mau dibangunkan, videoin, fotoin, videoin, sampaikan ke pimpinan. Nah, itu salah satu solusi yang bagus lah menurut saya. Tidak menciptakan resistensi yang tinggi, tidak ada konfrontasi nanti di dalamnya gitu. Mungkin nanti setelah ditegur manajer, dia akan, kalau anak ini memang tipenya mohon maaf, nggak bener, dia akan mencari-cari kesalahan yang bikin video itu. Nah, itulah kenapa supervisor itu harus benar-benar tanpa celah. Benar-benar tanpa celah, harus benar-benar steril dari kesalahan-kesalahan. Tapi apakah itu mungkin? Ya nggak mungkin sih. Supervisor di lapangan itu biasanya juga ada kesalahan, ada keteledoran, ada. Cuman kalau kita bisa meminimalisir kesalahan, keteledoran, ketidaktanggung-jawaban itu, mungkin dari situ kita bisa memerintah mereka. Kita sudah agak punya power gitu istilahnya. Ya, ini poin yang pertama, solusinya ada seperti itu. Itu aja dulu, nggak usah pusing difotoin. Kalau misalnya nggak punya manajer langsung owner, ya sampaikan ke owner.
nunggu owner datang, tapi dengan bukti yang ada, videoin. Saya udah bangunin sekali, nggak bangun, saya bangunin nih, saya videoin. Nggak bangunin 2 kali pakai video juga nggak bangun. Gitu kira-kira. Jadi nanti kalau misalnya dia mau membantah, apa buktinya? Kalau owner datang atau manajer datang, ini ada. Atau langsung kirimkan langsung ke owner. Tinggal bagaimana situasionalnya kita berkomunikasi dengan atasan itu bagaimana. Kalau kita biasa by chat, by WA, terus komunikasi melalui online, chattingan itu lancar, boleh. Tapi kalau harus ketemu, ya tunggu aja. Terus saat itu kalau orangnya tetap nggak mau kerja, bagaimana Pak? Ya wes, yang penting kita sebagai supervisor sudah itu. Untuk menghindari namanya berantem. Tadi kan pertanyaan seperti itu. Bukannya mandi malah ngajak berantem. Janganlah. Anda sebagai supervisor kalau bisa jangan berantem. Kalaupun Anda pun menangan berani orangnya, kalau bisa jangan. Nggak baik berantem di dalam outlet. Itu poin yang pertama. Oke, poin yang kedua atau yang terakhir. Ini ada 2 poin aja. Membahas tentang karyawan seperti ini. Seperti yang saya singgung di awal tadi, cuman kita mau bahas secara spesifik di sini. Bahwa karyawan seperti ini, saya berasumsi lah. Nanti boleh dicek. Dan dari keterangan-keterangan teman-teman yang di mana ya, yang di luar kota, bahkan karwos kecil atau karwos besar, atau karwos yang sudah kayak MWOS seperti ini, mereka semua rata-rata berbicara kepada saya itu masalahnya yaitu tentang karyawan yang seperti ini. Mungkin bahasanya kalau di daerah, karyawan yang tidak disiapkan mes, karyawan yang hanya apa ya istilahnya tinggal nggak di mes cucian seperti ini, yang langsung berurusan dengan owner, itu mungkin nggak ngajak berantem lah. Cuman rata-rata mereka itu alasannya sakit, keperluan keluarga, itu biasa. Jadi yang saya mau katakan di poin yang kedua ini adalah, ini terjadi bukan hanya di MWOS saja, atau di karwos-karwos yang saya kerja sebelum di MWOS, atau di karwos mana lah, karwos-karwos. Tapi di semuanya masalahnya seperti ini sama. Mungkin Anda ada pertanyaan, tapi kalaupun itu ada, kita terus bisa berjalan dan bisa tetap memaksimalkan pendapatan atau omset, kan nggak ada salahnya. Yang nggak ada salahnya, tapi ini saya buka, sisi ini saya buka dan saya bagikan melalui video ini, supaya mungkin Anda yang belum menemukan solusi, atau masih kaget dengan peristiwa-peristiwa yang Anda temui, kebetulan Anda buka video MWOS ini, Anda sama kasusnya. Nah, di situ nanti mungkin kita bisa cari solusi lah. Dari apa yang saya sampaikan ini mungkin bisa diterapkan di tempat Anda. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan Anda anggap karwos yang besar-besar, yang cabangnya banyak, itu tidak ada masalah untuk dari karyawannya. Itu juga persoalan-persoalan seperti ini ada. Saya yakin.
wah nggak ada di tempat saya Mas. Ya boleh aja, sah-sah saja. Kalau Anda bicara seperti itu boleh, monggo, nggak apa-apa. Saya hanya meyakini ini berdasarkan apa? Ada dasarnya kok. Ilmiah nggak? Sangat ilmiah. Karena dari pengalaman. Pengalamanmu udah berapa tahun Mas? Saya ya kurang lebih udah hampir 16 tahun lah di car wash. Begitu. Ya ini yang saya jumpai hari-hari. Seperti ini. Dan mungkin kalau misalnya orang lain menganggap ini tidak jadi sebuah masalah, oke, keren banget itu. Jadi keren banget. Mereka berfokus pada penjualan, mereka berfokus pada itu, keren banget. Tapi nggak ada salahnya kan kalau kita sampaikan ini supaya ini menjadi titik pembeda dari hal-hal yang dianggap orang itu car wash itu hanya pokoknya baik-baiknya saja lah. Omsetmu sekian, ratusan juta. Pokoknya profit, dan profit. Nggak ada ruginya. Car wash itu benar-benar menguntungkan. Boleh, monggo, nggak apa-apa. Tapi nggak ada salahnya dari sisi ini kita buka. Nanti ini yang kita temui, ini. Dari dua sisi yang berbeda ini, kita padukan, kita kelola dengan baik, kita kemas dengan baik, akan menjadikan usaha cuci mobil itu yang maksimal. Sangat maksimal. Karena Anda sudah bisa mengetahui, bahkan mengelola dengan baik persoalan masalah yang ada di sini. Kemudian Anda bisa memasarkan produk servis Anda dengan baik. Dan di situ nanti akan ketemu money, profit, dan profit. Nah, Anda nanti bisa buka cabang 1, cabang 2, cabang 3, cabang 4, cabang 5, cabang 6. Tapi perlu diingat, tidak semua cabang itu manis-manis semua. Pasti. Pegang kata-kata saya, lihat mata saya, tidak semua cabang yang Anda buka itu nanti manis semua. Ada cabang yang manis, ada cabang yang pahit, ada cabang yang asem. Begitu kira-kira bahasa lidah saya seperti itulah. Jadi Anda memang perlu benar-benar belajar dan beradaptasi khususnya dengan lingkungan di mana Anda mau buka. Itu penting sekali. Ya, Moser, itu saja mungkin yang jadi catatan kita bahwa kejadian seperti ini tidak hanya di Embos saja, tapi saya yakin, hakul yakin semua car wash merasakan hal yang sama. Berdasarkan dari apa? Ya tadi saya bilang, ada beberapa teman-teman di luar kota, bahkan teman-teman pengusaha car wash loh, Mas masalahnya tuh ini, sama saja masalahnya tuh itu. Saya sampai bingung Mas, orang katanya sakit, istrinya sakit, nggak kerja 2 hari, tahu-tahu nanti masuk lagi minta kasbon gitu. Kalau di mes biasanya berantem kan, dibangunin nggak mau. Tapi kalau di sana dengan rasa nggak enak, mungkin takut, mungkin nanti diberhentikan, jadi hubungin dulu. Kan kalau nggak ada hubungin, kita hubungin. Ini gimana jam segini kok belum kerja? Ada apa? Sakit Pak. Itu kira-kira. Itu biasa, sangat biasa di car wash. Ya, itu saja video kali ini. Sampai jumpa video Embos selanjutnya. Dan Embos tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.